Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman, di praktikum kali ini kita akan membahas mengenai vaksinasi dan juga vaksin. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi merupakan pemberian antigen untuk merangsang sistem kekebalan menghasilkan antibodi khusus terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan juga protozoa. Nah, tujuan dari vaksinasi itu yaitu yang pertama memberikan kekebalan atau antibodi pada ternak sehingga ternak tersebut dapat melawan antigen atau mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, tadi itu mengenai vaksinasi. Sekarang istilah vaksin. Vaksin merupakan bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan dengan prosedur tertentu, digunakan untuk merangsang pembentukan zat kekebalan tubuh dan dapat menahan serangan penyakit. Itu ya yang dimaksud dengan vaksin. Selanjutnya itu program vaksinasi dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain yang pertama yaitu prevalensi penyakit. Jadi seberapa sering penyakit tersebut terjadi di daerah tersebut. Yang kedua, resiko akan timbulnya penyakit. Yang ketiga, status kekebalan dari bibit. Yang keempat, biaya pembuatan dan pemberian vaksin. Jadi dipertimbangkan juga biaya pembuatan sama pemberian vaksin. Kalau misalnya nih ada ayam yang meninggal karena virus tiba-tiba, terus vaksinnya tuh ternyata mahal daripada divaksin, kebanyakan itu melakukan culling atau diafkir si ayamnya tuh. Yang kelima, intensitas dan konsekuensi dari reaksi vaksin. Yang keenam, program pergantian vlog. Yang ketujuh itu ketersediaan vaksinnya. Jadi vaksinnya tuh banyak atau misalkan langka. Nah, ketersediaan vaksin ini biasanya nantinya berhubungan dengan biaya juga. Selanjutnya itu metode pemberian vaksin. Yang pertama, vaksin in ovo. Ovo itu sel telur ya. Selanjutnya itu disemprot atau dispray. Itu biasanya di DOC, aerosol, menggunakan gas, subkutan. Subkutan juga biasanya di DOC. Terus sayap. Sayap juga biasanya adanya di ayam. Tetes mata dan hidung juga di ayam. Air minum itu biasanya di ayam juga bisa intramuskuler. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan vaksin. Yang pertama itu jenis, tipe, dan strain dari vaksin yang digunakan. Yang pertama itu ada aktif. Contohnya itu beberapa tipe lentogenik, strain F, strain B1, Hichr, Lasota, dan lain-lain. Terus tipe mesogenik, misalnya tuh strain Kamarov dan tipe verogenik. Yang kedua itu inaktif. Inaktif itu biasanya dalam larutan buffer fosfat ditambah aluminium hidroksida gel sebagai absorbennya. Yang kedua yang harus diperhatikan itu kemasannya. Ada yang berbentuknya tuh vial, terus ada yang bentuknya ampul, dan lain-lain dengan dosis yang berbeda-beda. Kadang-kadang satu ampul itu bisa untuk 50 ekor, ada juga yang satu ampul itu untuk 100 ekor. Selanjutnya itu daya simpan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi, daya simpan terutama itu dipengaruhi oleh suhu. Sebagai contoh, beberapa jenis vaksin ND atau Newcastle disease tahan 1 tahun pada suhu minus 5 derajat Celcius, 1 bulan pada suhu kamar, dan 4 jam setelah rekonstitusi atau dibuka. Selanjutnya itu 4 rekonstitusi. Jenis perarut pengocokan berpengaruh terhadap afinitas atau kemampuan suatu senyawa berikatan dengan senyawa lain. Yang kelima yaitu dosis dan aplikasi. Dosis, cara penggunaan, jumlah ternak yang divaksin, prevalensi, kesehatan ternak, agriklimat yang mempengaruhi keberhasilan vaksin.
Yang keenam itu ada reaksi dan juga imunitasnya. Vaksinasi kadang memberikan reaksi yang tidak diharapkan seperti anafilaksis, stres, dan lain-lain, sehingga itu tuh harus diperhatikan.